Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Hernena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait informasi naik pesawat periode Januari 2022 ini guys, yang anak-anak sudah bisa menggunakan antigen jika sudah divaksin. Gimana informasi selengkapnya? Langsung aja kalian nonton videonya sampai selesai. Stay tune terus guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Oke guys, kita langsung aja ke informasinya. Di sini untuk dari dan ke daerah serta antar kota, masuk keluar transit Pulau Jawa dan Pulau Bali. Untuk syaratnya kartu vaksin minimal dosis pertama, kemudian hasil negatif PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau jika kalian sudah melengkapi vaksin sampai dengan 2 dosis, kalian bisa menggunakan hasil negatif antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jadi untuk Pulau Jawa itu seperti kalau kalian masuk ke Jakarta ataupun kalian dari Jakarta, kemudian jika kalian menuju ke Surabaya ataupun dari Surabaya, kemudian Bandung, Malang, Yogyakarta, Semarang, Solo, itu semuanya masuk ke kategori masuk Pulau Jawa ataupun keluar dari Pulau Jawa. Kalian ikutin aturan yang ada di sini guys. Kemudian untuk Pulau Bali, jika kalian menuju Denpasar ataupun dari Denpasar, itu sama seperti ini, pakai PCR jika masih dosis pertama dan pakai antigen jika sudah vaksin lengkap sampai dengan 2 dosis. Kemudian kita lanjut ke informasinya. Di sini dari dan ke daerah serta antar kota di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jadi di luar daripada kota-kota yang tadi aku informasikan, itu kalian bisa pakai kartu vaksin minimal dosis pertama, kemudian hasil negatif antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jadi jika kalian itu belum vaksin dosis lengkap, itu bisa menggunakan antigen jika di luar daripada Pulau Jawa dan Pulau Bali, atau kalian juga bisa menggunakan hasil PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau waktu sejak surat diterbitkan. Jadi ini pilih salah satu guys, bisa antigen atau PCR. Walaupun belum vaksin dosis lengkap, bisa tetap pakai antigen jika rutenya di luar daripada Pulau Jawa dan Pulau Bali ya. Contohnya dari Balikpapan ke Makassar, Balikpapan ke Tarakan, Balikpapan ke Banjarmasin, atau misalkan dari Makassar ke Papua, seperti itu. Pokoknya di luar daripada kalian melewati Pulau Jawa dan juga di luar daripada kalian melewati Pulau Bali, kalian bisa menggunakan antigen aja walaupun masih vaksin dosis pertama, seperti itu guys. Kemudian kita lanjut. Di sini untuk syarat anak di bawah 12 tahun termasuk bayi dan anak usia di bawah 5 tahun. Untuk dari atau ke Pulau Jawa dan dari atau ke di luar Pulau Jawa dan Bali, jadi ini untuk seluruh rute kemanapun di seluruh Indonesia. Untuk syaratnya yang pertama kartu keluarga, atau kalian bisa menggunakan akta kelahiran, atau kalian bisa menggunakan surat keterangan lahir. Jadi ini pilih salah satu aja, kartu keluarga atau akta lahir atau surat keterangan lahir. Kemudian disarankan untuk yang asli ya guys ya. Jika tidak ada yang asli, kalian bisa yang dari handphone tetapi kalian print dengan yang berwarna ya. Kemudian syarat yang kedua adalah hasil negatif PCR 3 kali 24 jam waktu hasil diterbitkan. Kemudian yang ketiga didampingi orang tua atau keluarga yang sudah dewasa ya guys. Kemudian yang keempat, anak usia 6-11 tahun yang sudah divaksin lengkap bisa pakai antigen 1 kali 24 jam. Jika masih vaksin dosis pertama, maka tetap pakai hasil PCR 3 kali 24 jam. Jadi ini kita sudah ketahui bersama, anak-anak yang berusia 6-11 tahun sudah banyak juga yang divaksin guys. Jadi ini bisa menggunakan antigen 1 kali 24 jam jika sudah melengkapi vaksinnya sampai dengan 2 kali. Tetapi jika masih vaksinnya dosis pertama, itu tetap pakai PCR 3 kali 24 jam. Dan ini berlaku untuk rute kemanapun ya guys, seluruh Indonesia. Kemudian di sini untuk hasil PCR itu terhitung 3 kali 24 jam waktu sejak surat diterbitkan. Jadi untuk PCR ini biasanya keluar 1 hari setelah kalian melakukan pengambilan sampel, ataupun bisa di hari yang sama, paling cepat itu 6 jam sejak kalian pengambilan sampel guys. Jadi nanti dihitungnya jika suratnya sudah keluar, kalian akan melihat waktu sejak surat diterbitkan. Di surat itu nanti ada waktunya 3 kali 24 jam dihitung dari itu guys. Kemudian untuk antigen itu terhitung 1 kali 24 jam waktu sejak surat diterbitkan. Jadi untuk antigen ini biasanya 30 menit aja sampai dengan 1 jam hasilnya sudah bisa keluar sejak kalian pengambilan sampel. Jadi untuk PCR dan untuk antigen ini semuanya dihitung waktu sejak surat diterbitkan
diterbitkan atau surat dikeluarkan. Seperti itu guys. Kemudian yang ketiga, jika sudah melakukan antigen maka tidak perlu melakukan PCR. Begitu sebaliknya. Jadi kalian itu pilih salah satu aja guys, PCR ataupun antigen. Kalian tidak perlu tes kedua-duanya, antigen dan PCR. Kalian bisa lihat syarat tujuan keberangkatannya dan dosis vaksin kalian. Seperti itu. Jadi jika ada yang bertanya apakah PCR bisa di bandara, kalian bisa melakukan PCR di bandara, hanya saja kalian pastikan dulu hasil PCR di bandara tersebut apakah bisa cepat jika kalian bersedia bolak-balik ke bandara, atau kalian mau menunggu di bandara lebih lama untuk menunggu hasil PCR-nya, kalian bisa melakukan PCR di bandara. Seperti itu guys. Jadi untuk PCR biasanya aku sarankan untuk yang di luar bandara aja, di Vaskes yang sudah terafiliasi ke Kemenkes RI. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Jadi kalian tidak perlu bolak-balik ke bandara. Untuk antigen kalian bisa melakukannya di bandara karena antigen itu keluarnya cepat, hanya 30 menit atau 1 jam sejak kalian pengambilan sampel. Jadi antigen kalian bisa melakukan di bandara. Untuk PCR aku sarankan kalian melakukannya di Vaskes yang terafiliasi ke Kemenkes RI. Nanti linknya aku taruh aja di deskripsi guys. Kemudian kita lanjut. Di sini semua penumpang harus download aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi e-hak yang terintegrasi di aplikasi Peduli Lindungi. Aku juga pernah buat videonya, nanti aku taruh linknya di deskripsi gimana cara isi e-hak yang nantinya kita bisa tunjukkan ke petugas pada saat sampai di bandara kedatangan. Kemudian penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, contohnya memiliki penyakit komorbid, dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan dokter dan hasil negatif PCR maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan atau 3x24 jam sejak hasil dikeluarkan. Jadi pada saat periode Nataru kemarin, untuk yang belum vaksin atau tidak bisa vaksin itu tidak boleh melakukan keberangkatan kecuali untuk tujuan berobat. Untuk saat ini tujuannya apapun itu boleh untuk orang yang belum divaksin atau yang tidak bisa divaksin. Misalkan memiliki penyakit jantung seperti itu tidak bisa divaksin, itu kalian bisa melakukan keberangkatan pakai surat dokter dan juga hasil PCR 3x24 jam. Untuk ibu hamil, itu ibu hamil sekarang rata-rata sudah boleh juga divaksin guys. Jadi untuk ibu hamil yang memiliki kelainan kondisi kandungan itu tidak bisa divaksin, bisa juga menggunakan surat dari dokter Opjin dan hasil PCR 3x24 jam. Tetapi jika ibu hamilnya tidak ada kelainan dan boleh divaksin, maka tetap menggunakan dosis lengkap seperti orang dewasa lain pada umumnya. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait informasi naik pesawat periode Januari 2022 ini yang anak usia di bawah 12 tahun, tepatnya anak usia 6-11 tahun yang sudah bisa divaksin lengkap itu bisa menggunakan antigen 1x24 jam sebelum keberangkatan atau sejak hasil dikeluarkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi terkait naik pesawat periode Januari 2022 ini bisa membantu kalian jika ingin melakukan keberangkatan di bulan Januari ini, dan kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga, teman atau kerabat kalian yang ingin melakukan keberangkatan di periode Januari 2022 ini guys. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng, karena di channel YouTube ini aku sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar perkembangan update naik pesawat selama PPKM, kemudian seputar informasi travel, penerbangan, dan pariwisata lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.